Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan dan yang diberkenan Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, jemaat NCC People. Hari ini meskipun hujan, di tempat saya tadi hujan deras, angin kenceng di daerah barat. Tapi puji Tuhan saya sampai di sini tepat pada waktunya. Meskipun Cik Lili wis ndredeg, loh gimana Januar ini? Masih di parkiran Cik Lili, gitu ya. Puji Tuhan. Kita mengenal kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kita itu selalu membuat kita memiliki pengharapan di hari-hari ini, di hari-hari yang jahat ini. Kita tadi mendengar Cik Lili berkata bahwa ketika Bapak melihat kita, Bapak gak bisa melihat Kristus tanpa melihat kita. Karena apa? Karena kita ditaruh di dalam Kristus. Kita ditaruh di dalam Kristus bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita. Kita ditaruh di dalam Kristus semua karena apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Itu karena iman kita kepada Kristus Yesus. Karena orang benar diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Itulah hadiah terbesar dari kita semua hari ini. Kita dibenarkan di mata Tuhan bukan karena ketaatan saudara, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kesetiaan saya, tapi semua it's all about Jesus. Nah, hari ini saya akan memberitakan suatu firman Tuhan yang saya pastikan bahwa ini akan membuat kita semakin teguh, semakin tidak takut lagi menghadapi hari-hari akhir ini. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah periode sayap Raja Wali. Wah, keren ya. Periode sayap Raja Wali. Nah, pada periode 2020-2021 masih tidak lupa dari ingatan kita. Bagaimana dunia sedang digoncangkan dengan namanya pandemi COVID yang mencabut begitu banyak jiwa. Ya. Di gereja saya juga ada kehilangan, mungkin di sini juga ada kehilangan karena COVID ya. Nah, kalau kita lihat dunia hari ini, memang dunia yang kita hidupi hari ini sedang menuju kepada kehancuran. Alkitab sudah mengatakan itu. Di 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup selama-lamanya. Jadi sadarilah bahwa kita orang-orang yang melakukan kehendak Elohim. Apa maksudnya melakukan kehendak Elohim? Hanya satu, percaya kepada Elohim dan percaya kepada yang diutus, yaitu Yesus Kristus. Itulah kehendak satu-satunya Elohim di dalam hidup orang percaya. Jadi dunia ini sedang menghadapi kehancuran. Kalau bukan perang, bencana alam, ya kemudian kelaparan, kerusakan alam dan segala macam yang membuat dunia ini bukan semakin baik ya, tapi semakin rusak. Sebab itu kita sangat membutuhkan sekali namanya protection, perlindungan dari Tuhan. Siapa yang ingin ada perlindungan dari Tuhan? Kita semua pasti, ya kita ingin dilindungi Tuhan. Anak-anak kita dilindungi Tuhan. Anak cucu kita dilindungi Tuhan. Ya, jadi kita perlu merendahkan diri kita dan berkata, Tuhan, aku perlu perlindungan-Mu. Jangan pernah mengandalkan kepintaran saudara, jangan pernah mengandalkan gelar sarjana saudara, jangan pernah mengandalkan pengalaman saudara. Anda hanya perlu perlindungan Tuhan. Andalkan Tuhan dari segalanya. Hanya Tuhan yang dapat menjamin hidup saudara hari ini sampai kekal nanti. Katakan amin. Ya. Nah, jadi jangan pernah mengandalkan semua kepintaran saudara. Jangan pernah mengandalkan manusia karena Alkitab mengatakan manusia itu sebatas hembusan napasnya dia. Ya, kita jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, jangan pernah mengandalkan apa yang kita punya, tapi apa yang Tuhan sudah
sediakan untuk kita. Nah, hari ini kita masih ada di dunia. Tapi kita bukan dari dunia. Kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah duta-duta kerajaan surga. Jadi, jangan takut melihat dunia sekitar kita nanti ini. Apa yang sedang terjadi. Atau yang akan terjadi nanti. Karena kita selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itulah janji Tuhan. Ya. Nah, saya ingin kembali mengingatkan saudara semua betapa pentingnya kita untuk mengetahui janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Saya ingat sekali pada waktu pandemi COVID, kita membahas Mazmur 91 itu. Terutama gereja-gereja yang berbasis kasih karunia, pengajaran kasih karunia. Mazmur 91 ini favorit. Nah, kita hari ini saya akan flashback kembali, lebih menggali kembali tentang Mazmur 91. Kita baca ya, ayat pertama. Kelihatan ya? Oke. Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi atau Elyon, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa El Shaddai, akan berkata kepada Yahweh, kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Jadi tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Yang paling aman. Tempat perlindungan saudara bukan kekayaan saudara. Bukan kepintaran saudara. Tempat perlindungan saudara yang paling aman di dalam Tuhan yang kupercaya. Yaitu di dalam El Shaddai dan El Elyon. Yang namanya Yahweh. Nah, yang menarik di sini Tuhan menggunakan analogi apa? Oh, kemudian ayat selanjutnya. Kita lihat analogi yang digunakan Tuhan di sini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jadi Tuhan memakai analogi atau gambaran perangkap burung. Dan kita digambarkan sebagai burung. Ya. Jadi dikatakan sungguh, kata sungguh ini luar biasa. Surely, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya janji Tuhan ini benar-benar pasti. Dan dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Nah, saya akan bahas tentang perangkap burung ini. Perangkap burung itu adalah suatu jebakan. Nah, iblis adalah bisa sebelum membunuh kita, dia menjebak kita. Dia membuat jerat penangkap burung. Mulai dari mana? Dari cara pikir kita. Sebab itu setiap minggu di gereja ini, di mimbar ini, kita diajarin dengan kebenaran. Supaya kita tidak dapat gampang ditipu dengan jerat penangkap burung. Yang dibetulin itu adalah mindset kita. Kebenaran yang kita belajar dari Alkitab, karena di luar sana banyak yang mengaku kebenaran Alkitab, tapi sesungguhnya bukan kebenaran Alkitab. Sesungguhnya itu adalah Injil yang lain, itu adalah Yesus yang lain, yang diberitakan adalah bukan kebenaran yang memerdekakan. Ya, jadi di sini dikatakan Tuhan akan melepaskan Anda dari setiap perangkap yang iblis pasang untuk Anda. Iblis pasang perangkap itu artinya saudara tidak sadar, saudara masuk perangkapnya itu. Oh ini benar, ini kebenaran yang sesungguhnya. Kan yang menyampaikan pendeta, yang menyampaikan hamba Tuhan. Tunggu dulu ya. Anda harus menyelidiki firman itu. Apakah benar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau pendeta atau pastor itu. Anda harus menyelidiki sendiri. Anda harus belajar dengan baik tentang Alkitab. Supaya Anda tidak ditipu daya oleh iblis. Supaya Anda tidak masuk perangkap burung itu. Dan juga sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Nah, penyakit sampar ini adalah seperti yang pandemi waktu lalu. Ya, pandemi yang terbuka, yang
melanda seluruh dunia yang membuat kita ketakutan untuk keluar rumah waktu itu. Dan memang itu pekerjaan iblis. Kita gak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Nah, hari ini kita melihat bahwa kita sekarang perlu perlindungan Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena iblis tahu waktunya semakin dekat. Karena Kristus segera datang. Di ayat keempat dikatakan, ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok. Kebenarannya ini di dalam bahasa Ibraninya ehmed. Ya, ehmed, kebenarannya. Bukan kebenaran saudara. Di dalam teks bahasa Indonesia dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kalau Anda lihat di dalam teks bahasa Ibraninya, itu ehmed. Bukan kesetiaan, tapi kebenarannya. Seperti apa? Perisai, ialah perisai dan pagar tembok. Nah, kalau Anda lihat ini, di ayat ini Elohim digambarkan seperti seekor burung Raja Wali. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Jadi kita ini seperti di bawah kepak burung Raja Wali. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kalau Anda lihat di dalam firman Tuhan, ada banyak sekali berbicara tentang Tuhan seperti Raja Wali. Artinya Tuhan ingin menjadi Raja Wali yang melindungi saudara. Yang melindungi saya, melindungi keluarga kita. Dia ingin menjadi Raja Wali. Di kalimat terakhirnya dikatakan kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi bukan kebenaran saudara, tapi kebenaran dia. Yang tadi Pastor Lidi ngomong, kita sudah dibenarkan. Kebenaran Kristus yang kita terima. Kebenaran itu bukan kita usahakan, bukan kita capai, tapi kita terima. Kebenaran Kristus yang kita terima. Dan kebenaran Kristus itu adalah perisai dan pagar tembok. Jadi perisai menggambarkan perisai yang besar yang melindungi saudara. Dari musuh saudara. Dari depan. Dan dikatakan di sini pagar tembok. Nah, ini menunjukkan sebuah perlindungan ilahi yang mengelilingi saudara. Kalau di zaman kuno, di zaman perjanjian lama, sebuah kota harus dikelilingi oleh pagar tembok untuk melindungi kota itu. Jadi kebenarannya yang Anda terima itu bagaikan perisai dan pagar tembok yang melindungi saudara. Sekeliling Anda dilindungi. Anda dilindungi dari segala arah oleh kebenarannya. Lalu kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia Hesed dan kebenarannya ehmed datang oleh Yesus Kristus. Hesed ve'emed itu datang oleh Yesus Kristus. Sebab itulah untuk saudara bisa hidup di dalam janji-janji Mazmur 91 ini, saudara tidak bisa hidup di bawah hukum Taurat. Karena kebenarannya itu di sisi kasih karunia, bukan di sisi hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi saudara mau menikmati janji-janji Mazmur 91, Anda gak bisa hidup di bawah hukum Taurat. Anda harus hidup di bawah kasih karunia, di bawah kebenaran Kristus yang Anda terima sebagai anugerah. Karena kalau kita lihat nama-nama Elohim, dari ayat pertama sampai ayat kedua, Elyon, El Shaddai, Yahweh, Elohim, semua berasal dari janji milik Abraham. Dan itu hanya ditujukan kepada keturunan-keturunan Abraham yang hidup di bawah kasih karunia. Bukan hidup di bawah hukum Taurat. Karena ketika Abraham hidup, belum ada hukum Taurat diberikan. Jadi
analogi tentang Tuhan yang menaungi kita dengan kepaknya dan di bawah sayapnya kita berlindung dan kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok adalah tentang kebenaran Kristus yang melindungi Anda dan saya. Kebenarannya itu selalu senantiasa melindungi saudara setiap detik, setiap jam, setiap waktu melindungi saudara. Ingat, bukan kebenaran saudara, bukan ketaatan saudara, bukan kebaikan saudara, bukan kesetiaan saudara, bukan seberapa sucinya hidup saudara. Ini tentang kasih karunia-Nya dan tentang kebenarannya yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi satu. Ketika Anda menerima kasih karunia-Nya, Anda juga menerima kebenarannya. Anda gak bisa masuk ke dalam air, kemudian Anda tidak basah. Anda kalau masuk air, Anda pasti basah. Anda menerima kasih karunia Kristus, Anda pasti benar. Anda gak mungkin gak benar. Karena kasih karunia dan kebenaran itu satu paket. Satu paket. Gak bisa dipisahkan. Karena kebenaran tidak ada di sisi hukum Taurat. Kebenaran ada di sisi kasih karunia. Nah, mari kita buktikan bahwa Raja Wali adalah gambaran dari kasih karunia dan kebenaran. Hesed ve'emet adalah terjadi di dalam perjanjian lama. Ternyata ada, saudara. Hesed ve'emet, kasih karunia dan kebenaran. Kita baca kembali Mazmur 91 ayat 4 ini. Dengan kepaknya, kepak itu dengan bahasa Ibraninya Efra. Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, kanap. Engkau akan berlindung, kebenarannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita lihat di Maleaki. Kata kanap di pasal terakhir itu ada ditulis di perjanjian lama Maleaki. Maleaki pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kanap. Lalu di mana Pak sayap Raja Wali itu gambaran kasih karunia? Kita buka Keluaran 19. Ya, Keluaran 19 Keluaran 19 Anda harus tahu, sebelum Keluaran 20 ketika orang Israel menerima hukum Taurat. Di Keluaran 19 belum dikasih hukum Taurat. Ya, Keluaran 19. Setelah Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, kemudian sampai ke kaki Gunung Sinai. Dan Tuhan berfirman apa? Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Elohim. Dan Tuhan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Israel, keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan kepada orang Mesir. Siapa yang melakukan kepada orang Mesir? Elohim. Ya. Apa yang Elohim lakukan? Mengirim tulah. Kemudian membelah laut. Seperti lagu tadi. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Saya waktu baca ini luar biasa. Ya, luar biasa, roh saya langsung bergelora. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel, Tuhan ingin mereka meneruskan perjanjian Abraham. Tuhan tuh hatinya rindu supaya mereka terus ada di dalam perjanjian Abraham. Jadi Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Bukan karena mereka baik. Tapi karena siapa yang baik? Tuhan yang baik. Ketika Tuhan membelah Laut Merah. Bukan karena mereka setia, tapi karena Tuhan yang setia. Dan bangsa Israel kita tahu, bangsa yang suka bersungut-sungut, yang menggerutu. Setiap langkah selalu keluar sungut-sungut, selalu menggerutu. Tapi toh Tuhan tetap
memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan tidak menjadikan di mana itu air mara yang pahit, kemudian diubah menjadi manis karena kebaikan mereka. Enggak. Karena ketaatannya mereka. Enggak. Tapi Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang mereka. Itulah perjanjian tanpa syarat. Tuhan ingin mereka melanjutkan perjanjian yang tanpa syarat itu. Dan Tuhan ingin umat pilihannya itu terus berpegang pada perjanjian yang tanpa syarat itu. Perjanjian Abraham. Kasih karunia Tuhan membawa mereka sejauh itu. Dan kasih karunia Tuhan itu yang akan membawa mereka pulang ke tempat yang Tuhan janjikan. Demikian juga kita. Gereja ini, Tuhan yang membawa kasih karunia sejauh, berapa tahun sekarang Cilili? 10 tahun. Dan Tuhan ingin terus Anda berjalan di dalam kasih karunia Tuhan itu. Sejauh 10 tahun ini ke depan sampai nanti kesudahan zaman. Jadi sejak mereka keluar dari Mesir sampai di kaki Gunung Sinai, saya sebut itu adalah periode sayap Raja Wali. Periode kasih karunia. Meskipun mereka berjalan di padang pasir, padang gurun. Itu adalah periode sayap Raja Wali, periode kasih karunia. Jadi periode kasih karunia itu adalah periode sayap Raja Wali. Kalau Anda hidup di bawah kasih karunia, Anda akan berjalan jauh lebih cepat. Anda kalau hidup di bawah kasih karunia, Anda akan bertumbuh jauh lebih cepat. Dan saya melihat itu. Setiap anak-anak Tuhan yang bertumbuh di bawah kasih karunia, pasti pertumbuhan tentang rohaninya, pertumbuhan tentang pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan akan mengerti firman Tuhan, itu akan jauh lebih cepat daripada mereka yang campuran. Pasti itu. Anda akan dibawa terbang tinggi mengatasi badai. Meskipun ada badai, enggak masalah. Anda akan dibawa terbang tinggi. Karena Anda ada di periode sayap Raja Wali. Dan masa muda Anda selalu akan dibaharui seperti burung Raja Wali. Wah, yang amin coba beberapa. Amin saudara. Masa muda Anda akan dibaharui seperti burung Raja Wali. Jadi kalau kita pelajari baik-baik, perjalanan bangsa Israel ini mulai dari keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, enggak mungkin mereka bisa tempuh dalam waktu 15 hari. Enggak mungkin. Dan mereka waktu itu berjalan kaki. Dan itu enggak mungkin. Tapi Alkitab berkata apa? Kaki mereka enggak ada yang bengkak. Kasut mereka tidak ada yang rusak. Ya, jadi dengan kata lain, mereka enggak menyadari. Ya, mereka berjalan melewati gunung. Saya percaya perjalanan mereka itu adalah sebuah perjalanan yang supranatural. Ketika saudara ada di bawah kasih karunia, Anda gak sadar bahwa perjalanan hidup saudara dibawa kepada Tuhan di dalam perjalanan yang supranatural. Bukan yang natural. Bukan yang natural, yang supranatural. Seolah-olah saudara itu seperti diangkat oleh sayap Raja Wali. Itulah periode sayap Raja Wali. Periode kasih karunia yang murni. Nah Tuhan ingin kita ini menjalani hidup kita masuk di dalam periode kasih karunia yang murni ini. Every day. Every day. Siapa yang ingin? Saya ingin, saudara. Saya ingin perjalanan hidup saya ini, sisa perjalanan hidup saya adalah perjalanan yang bersifat supranatural. Everyday. Penuh dengan mujizat seperti gembala Anda tadi ngomong. Penuh dengan mujizat. Artinya apa? Banyak supranatural terjadi. Perjalanan yang luar biasa, amazing. Ya. Bahkan ketika musuh datang menghadang dan menyerang saudara, apapun itu musuh Anda bisa lihat perlindungan Tuhan itu. Tuhan akan membuka jalan buat saudara, buat anak-anak saudara,
buat keluarga saudara. Nah, apakah perbuatan dan kelakuan orang-orang Israel itu sempurna pada waktu itu? Enggak. Kalau kita baca, mereka suka bersungut-sungut, mereka suka menggerutu, mereka suka komplain. Nah, bukankah itu semua dosa? Ya, toh tapi Tuhan ngomong, karena aku melihat anakku di tengah-tengah perkemahanmu, maka aku gak melihat dosa-dosamu lagi. Kita gak sempurna, saudara. Ya, yang berdiri di tempat ini gak ada yang sempurna. Yang WL juga gak sempurna. Singer gak sempurna. Yang pemusik juga gak sempurna. Semua kita gak ada sempurna. Sama seperti orang Israel. Tapi karena ada Yesus di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, maka Tuhan mengatakan apa? Aku akan menggendongmu dengan sayap Raja Wali. Semua lawanmu, semua musuhmu, semua kekuranganmu, semua lawan-lawanmu, aku yang berperang. Bukan kamu yang berperang. The battle is the Lord, the victory is yours. Itu bagian kita. Ya, bukankah Tuhan kita baik ya? Ketika kita ada di periode sayap Raja Wali ini. Dan saya ingin Anda menyadari periode kasih karunia murni ini, atau periode sayap Raja Wali ini sekarang menjadi milik kita secara permanen. Permanen. Masalahnya kita sadari enggak? Masalahnya itu di dalam pikiran kita. Kita mau mempercayai keadaan kita atau mempercayai firman Tuhan. Ya, ayo kita buka Mazmur 91 kembali, ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Elyon, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai. Anda lihat ada Elyon, ada El Shaddai. Kemudian ayat kedua, akan berkata kepada Tuhan, Yahweh, tempat pelindunganku dan kubu pertahanku, Elohimku yang kupercaya. Ada Yahweh, ada Elohim. Ya. Nah, semua nama-nama ini sangat penting saudara. Ya, kita pelajari. Karena ketika Elohim menampakkan diri kepada Musa, ia berkata seperti ini. Kita lihat. Keluaran pasal 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Jadi Elohim itu sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Sebagai apa? Sebagai El Shaddai. Sebagai Elohim yang maha kuasa. Namun dikatakan gini, namun tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi dengan kata lain seperti ini, saya ketika baca ini dengan baik-baik. Itu artinya Abraham, Ishak, Yakub, sekalipun mereka memakai nama Yahweh, tapi mereka lebih terbiasa memakai nama El Shaddai daripada Yahweh. Yahweh itu artinya apa? Tuhan menyelamatkan. Ya, mereka belum memiliki pewahyuan yang kuat tentang Yahweh. Karena di Keluaran 6 ayat 2, Elohim sendiri yang mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang maha kuasa, El Shaddai. Namun tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Ya, mereka belum memiliki pewahyuan yang kuat tentang Yahweh. Dan di akhir Mazmur 91 akhir, ayat terakhir kita mau lihat. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita semua sore hari ini. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku akan memperlihatkan apa? Keselamatan Yesuaku. Yesuaku. Jadi dari keseluruhan Mazmur 91 secara harafiah diakhiri dengan nama Yesua. Yesus. Akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku, Yesuaku dalam bahasa Ibraninya. Menarik. Jadi ada nama Yesus di akhir ayat Mazmur 91. Ada El Shaddai, ada Elyon, El Shaddai, Elohim, Yahweh, dan ditutup dengan Yesuaku. Yahweh Sif. Kita ingat seperti Daud berkata kepada Goliat, hari ini ya, Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa Elohim ada di Israel. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Yahweh, artinya Elohim yang membuat perjanjian. Ya, hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Elohim. Jadi untuk seluruh bumi, dia adalah Elohim. Dia adalah sang pencipta, dia adalah kreator. Tapi bagi Daud, bagi Israel, namanya Yahweh. Yahweh. Dari sinilah nama Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani yang artinya Yahweh penyelamat. Yesua. Dia menyelamatkan kita semua nanti dari kematian. Saya barusan kehilangan saudara saya, sepelayanan saya, ya, yang mendukung saya mulai dari pelayanan awal sampai hari ini. Dia setia sekali mendukung saya, sampai dia ngomong gini, Pak Yanuar, meskipun Pak Yanuar ditinggal orang-orang, hanya saya sama istri saya, tolong layani saya. Karena dia tahu kebenaran yang memerdekakan itu yang bagaimana. Asal mulanya dia gak mau ke gereja lainnya. Dia hanya mau mendengarkan Injil kasih karunia. Ya, artinya apa? Tuhan sudah menyelamatkan dia dari maut, meskipun dia mati secara fisik. Saya ingat Yesus berkata di depan kubur Lazarus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya sekalipun dia mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Sekalipun dia mati, dia hidup selama-lamanya. Jadi di dalam Kristus tidak ada namanya maut, tidak ada namanya kematian. Kematian sudah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah hukum Taurat. Makanya tuh saudara jangan kembali ke hukum Taurat. Karena sengat maut justru ada di hukum Taurat. Kalau Anda tidak hidup di bawah hukum Taurat, ada enggak maut sengatnya? Enggak ada. Maut sudah dikalahkan dalam kemenangan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita bukan menantikan maut, kita menantikan rapture. Kita menantikan pengangkatan, ya. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dari maut, Tuhan menyelamatkan kita dari tipu daya iblis juga. Hari-hari ini banyak, ya, bahkan banyak jemaat Tuhan tanpa sadar diserongkan dengan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya grace, kelihatannya kasih karunia. Makanya tuh Anda bersyukur, ya, kalau Anda ada di tempat di mana kasih karunia murni ini diberitakan. Di tempat di mana kita hidup di bawah periode kasih karunia. Nah, seringkali musuh terbesar kita siapa? Seringkali musuh terbesar kita siapa? Diri kita sendiri. Tuhan juga mengalahkan diri kita sendiri. Supaya kita selalu fokus memandang Dia yang segalanya indah, Yesus. Ya. Di dalam Perjanjian Lama ada kitab yang salah satunya tidak ada disebutkan Elohim sama sekali. Anda tahu semuanya pasti di sini, pinter-pinter. Kitab apa? Ester. Ya. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau Anda belajar selidiki di dalam kitab Ester, saya pernah belajar di situ juga, ternyata ada tersembunyi nama Elohim, nama Yahweh di dalam kitab Ester. Sekalipun tidak disebutkan Elohim di dalam kitab Ester. Gak ada muncul sama sekali nama Elohim. Gak ada, Anda lihat di Ester. Gak ada. Ya. Cuma Elohim bekerja behind the screen. Di balik layar
bekerja. Kenapa kok gak ada nama Elohim? Karena mereka pada waktu itu ada di periode namanya Lo-Ami. Lo-Ami itu bukan umatku, karena mereka meninggalkan Allah perjanjian atau Elohim perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah berhala. Jadi mereka ada di periode bukan umatku. Mereka ada di pembuangan, di dalam pembuangan waktu itu. Nah, meskipun bukan Esther atau Mordekai yang menyembah berhala pada waktu itu, tapi bangsa itu dibawa kepada pembuangan. Tapi toh tetap Elohim tetap setia. Dia tetap bekerja di balik layar. Nah, kita mau melihat Mazmur 91 kembali. Banyak sekali bisa kita gali. Orang yang ada di tempat rahasia, ini saya pakai teks bahasa KJV ya, saya terjemahkan KJV. Orang yang ada di tempat rahasia yang maha tinggi. Anda tahu siapa? Tempat rahasia itu siapa? Kristus. Kristus itulah tempat rahasia kita. Orang yang ada di tempat rahasia yang maha tinggi dan bernaung di bawah bayangan yang maha kuasa. Under the shadow. Saya punya bayangan di sini. Anda kalau ada di bayangan saya, Anda harus apa? Gak bisa Anda harus jauh, Anda harus dekat. Betul ya? Anda harus mendekat. Ya. Kemudian kalau kita baca lagi, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi ini berbicara tentang kedekatan. Tuhan itu ingin Anda dekat dengan Dia. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, artinya kedekatan. Jadi Anda tidak bisa berkata gini ya, dulu kan kalau waktu COVID, aku klaim janji Mazmur 91, klaim 5 kali. Soalnya 5 kan angka kasih karunia, aku klaim 5 kali. Supaya aku sembuh misalnya, supaya aku gak kena COVID. Yang Tuhan inginkan adalah lebih daripada itu. Apa? Anda mendekat kepadanya. Anda mendekat kepada Tuhan. Jangan hanya merasa aku sudah mengucapkan ini 5 kali loh. Ya. Lalu kalau gak kejawab doanya, Anda langsung kecewa sama Tuhan. Gak percaya sama Tuhan. Ya. Bukan begitu caranya. Semua itu tentang kedekatan, tentang hubungan. Katakan hubungan. Apakah Anda ada hati seperti Daud tadi Heru ngisi di tempat saya? Adakah Anda punya hati seperti Heru sampai seperti Tuhan Yesus, seperti Daud. Ya. Yang mengejar hati Tuhan. Yang mau dekat sama Tuhan. Tuhan ingin Anda dekat-dekat dengan Tuhan. Ini berbicara tentang bernaung di bawah bayangan. Ini tentang berada di bawah sayap perlindungannya, di bawah kepaknya. Yesus menangisi Yerusalem loh waktu itu. Ketika dia masuk ke Yerusalem, naik keledai, oh Yerusalem, Yerusalem. Dikatakan engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Dikatakan gini, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Bukan sekali loh ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Artinya Yesus berkali-kali rindu Anda mendekat kepada Dia. Dia rindu kita semua mendekat kepada Dia. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan kutinggalkan dan menjadi sunyi. Dulunya Yerusalem adalah rumah Tuhan. Tapi sekarang rumahmu, kata Yesus. Rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kamu akan meninggalkan rumahmu dan menjadi sunyi. Kemudian ayat ke-39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi.
mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata apa? Next. Sampai kamu berkata, Baruk haba besem Adonai. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai suara ini akan terdengar, boom. Yesus turun. Bersama siapa? Kita. Bersama kita. Bersama para malaikatnya. Memerintah dari mana? Bukan dari Mojokerto, bukan dari Surabaya ya, bukan dari Yerusalem, dari Sion. Dia akan memerintah 1000 tahun damai di bumi. Baruk haba besem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Seluruh Israel hari ini ada satu kalimat ini yang makin berkembang di sana. Baruk haba besem Adonai. Jadi ketika Israel begitu berkata, Baruk haba besem Adonai, Yeshua will be written. Yeshua will be written. Dan hari-hari kedukaan, hari-hari air mata tidak ada lagi di dunia ini. Sebab apa? Sebab Syar Syarom, Raja Damai itu akan memerintah bersama-sama dengan orang kudusnya, ya kita semua ini, di Yerusalem. Dan damailah di bumi. Saudara, dunia tidak bisa memperoleh damai dengan kekuatannya sendiri. Israel tidak bisa memperoleh damai dengan kekuatan militernya. Dengan bergabung dengan negara A, negara B, negara C. Enggak bisa. Satu-satunya jalan, Sar Shalom harus memerintah. Di mana? Israel. Di Yerusalem. Sebab itulah mengapa dunia semakin memusuhi Israel. Itulah alasannya. Nanti sampai Israel ditinggal sendirian oleh bangsa-bangsa. Jadi kita perlu perlindungan Tuhan. Inilah periode sayap Raja Wali. Kita butuh perlindungan Tuhan setiap hari. Dulu ketika kita masih kecil, pada malam hari misalnya kita ada hujan turun deras, ada petir menyambar, suaranya geledek gitu, suara petir. Kita sebagai anak-anak apakah ngambil mainan terus mainan gitu? Enggak. Kita biasanya lari ke kamarnya orang tua kita. Dan apa yang dilakukan anak-anak? Sembunyi di bawah ketiaknya orang tuanya, biasanya mamanya. Sembunyi di dekat mamanya. Di bawah ketiak mamanya. Dan tidak lama kemudian anak kecil itu akan tertidur. Saudara gak perlu belajar 7 langkah, 10 langkah untuk menghilangkan ketakutan. Enggak, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mendekat dan berada di bawah kepak sayapnya. Dengan kehadiran Tuhan, Anda akan menjadi tenang. Hanya Tuhanlah yang menjadikan hidup kita tenang. Damai sejahtera. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Bapa Sorgawi sangat mengasihi saudara dan saya. Ia ingin seperti seekor Raja Wali. Seperti seekor induk ayam. Dan Anda harus mau dilindungi. Itu keputusan Anda. Anda harus mau dilindungi. Anda harus memberikan diri Anda, ya Tuhan, aku mau mendekat. Untuk Engkau menjadi Raja Waliku. Dan aku diam di balik sayapmu. Karena Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Tapi kamu tidak mau. Anda harus mau berada di bawah sayap perlindungannya. Anda harus mau dekat dengannya. Apakah Anda mau dekat dengannya? Amin. Apakah Anda mau Yesus menjadi pelindung Anda? Aku dan seisi rumahku, aku mau Yesus menjadi perlindunganku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Biarlah kami semua yang Kau telah tebus dengan darah-Mu, yang Kau telah benarkan di dalam Yesus Kristus, kami terus mau berada di bawah sayap perlindungan-Mu. Kami mau mendekat terus dengan-Mu. Kami mau menjadikan Engkau menjadi pelindung kami selama-lamanya. Aku dan seisi rumahku akan menjadikan Engkau menjadi pelindungku, penyelamatku, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you.